Ternyata strategi pihak Anies ini tidak digubris publik. 3 kandidat capres yang diprediksi akan berlaga di Pilpres tahun depan sudah bersiap. Walaupun masih cair, masing-masing koalisi siap berjuang memenangkan jagoannya. Kini tinggal mematangkan koalisi dan menentukan tokoh cawapres masing-masing. Anies Baswedan dikenal sebagai antitesis Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh kader Partai Nasdem, yakni Sulvan Lindan, yang menurut kabar kemudian dipecat. Anies antitesis Jokowi sudah terlanjur melekat, apalagi tema perubahan yang dibawa dianggap bertentangan dengan Jokowi dan tema 2 capres lainnya. Kubu KPP yang menjagokan Anies berupaya dengan berbagai cara agar mendapat perhatian dan simpati publik. Salah satu caranya mengapungkan isu. Jika ada pihak yang mempunyai kekuatan besar, berusaha menjegal Anies Baswedan menuju Pilpres. Isu penjegalan ini pernah disampaikan oleh Anies Baswedan sendiri dan beberapa elit parpol pendukungnya. Ya, namanya usaha, terserah mereka, asal jangan sampai melanggar peraturan. Menko Polhukam turut berbicara mengenai isu ini. Menurut Mahfud MD, pemerintah sama sekali tidak ada niat melakukan pencegahan kepada pihak manapun yang mempunyai niat jadi capres atau ikut Pilpres tahun 2024. Semua orang berhak untuk berpolitik asal memenuhi ketentuan yang sudah ada. Justru pencegahan ini hadir bukan dari pihak pemerintah atau dari luar koalisi, tapi akan datang dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Terbukti, beberapa kali internal KPP terjadi konflik, khususnya antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Nasdem menuduh Demokrat terlalu memaksakan AHY untuk jadi cawapres Anies. Padahal semua sudah sepakat jika masalah cawapres diserahkan sepenuhnya kepada capres Anies. Partai Demokrat melalui Ketua Bapilu Andi Arief pernah menyatakan, jika Anies tidak mengumumkan cawapres bulan Juni ini, maka Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pernyataan ini bisa dianggap ancaman bagi Anies dan anggota KPP lainnya. Isu penjegalan ini bisa saja bagian dari strategi Anies untuk meraih simpati publik. Masyarakat diharapkan menganggap kubu Anies sebagai pihak yang teraniaya, sehingga banyak yang akan membela dan bersimpati. Lalu bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap isu penjegalan Anies ini? Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas publik tidak mempercayai isu penjegalan Anies Baswedan dari posisi bakal calon presiden atau capres. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi, mengatakan, dari 1.220 responden, hanya 19,9% responden yang mencapai isu penjegalan Anies. Sementara itu, mayoritas responden tidak mempercayai isu penjegalan Anies dengan jumlah mencapai 46,7%. Kemudian 33,4% responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab karena tidak mengetahuinya. Masyarakat Indonesia memang sudah cerdas, bisa membedakan strategi politik terpercaya dan mana strategi politik yang hanya akal-akalan saja. KPP harus segera mengganti strategi yang lebih masuk akal sebelum ditertawakan banyak pihak. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?